Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sahabat terbaik. Dan secara pribadi kami sungguh berterima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang telah memberikan dukungannya melalui subscribe, like, dan share-nya, sehingga boleh mencapai 1000 subscribe hingga saat ini. Terus dukung supaya channel ini boleh hidup untuk masa-masa yang akan datang. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya saat ini. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu kelima setelah Trinitatis 4 Juli 2021 ini diambil dari Markus pasal yang ke-6 ayat 6b sampai ayat yang ke-13, dan bahan bacaan diambil dari Yehezkiel 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 dengan tema pergilah, beritakanlah firman Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sewaktu kami dulu mau diutus praktek bulanan ke Ambon, Bapak Piser dan Ibu sebagai dosen pembimbing berkata kepada saya bahwa tiket ke Ambon dan pulang belum ada. Untuk itu perlu kita doakan terus menerus. Dan setelah cukup lama kami doakan, puji Tuhan, 1 minggu sebelum kami berangkat, Bapak Piser katakan bahwa tiket untuk pergi sudah ada, tapi tiket untuk pulang belum ada. Katanya jika kita tidak dapat tiket, kita bisa lebih lama nanti di Ambon. Atau secara berkelakar dia katakan, kalau tidak kita akan berenang katanya ya. Dan ingat katanya, Anda bakalan tidak ikut wisuda. Nah, memang benar saudaraku, kami tinggal 1 semester lagi akan ikut wisuda daripada kesarjanaan kami. Saudaraku yang dikasihi, dan memang benar akhirnya kami berangkat ke Ambon, dan puji Tuhan pelayanan yang kami terima cukup banyak, dan itu bisa dikatakan di berbagai tempat seperti di kantor gubernur, di kejaksaan tinggi dan negeri, di berbagai kantor dan juga di berbagai tempat, di desa-desa, di kota-kota dan juga di kampung-kampung, dan juga di kelompok-kelompok doa dan persekutuan. Dan itu selain itu juga kami melayani berbagai tipe orang seperti ya sekolah minggu, dan juga pemuda-pemudi, dan juga profesi-profesi, dan juga banyak lagi. Dan kami juga mengadakan seminar penginjilan, dan juga mengajar dengan baik, tapi juga mengunjungi orang-orang sakit dan keluarga. Saudaraku, persis 1 minggu sebelum kami pulang lagi, ya pengurus yang menerima kami berkata bahwa tiket kami pulang sudah tersedia. Puji Tuhan. Dan kami tidak jadi tentunya berenang, dan saya ikut wisuda. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, tidak hanya itu yang kami alami di sana. Kami juga Tuhan cukupkan hari demi hari. Kami juga berkenalan dengan berbagai kelompok masyarakat. Selain itu juga kami betul-betul mengalami banyak hal yang telah Tuhan lakukan. Dan selain itu tentunya kami juga bawa oleh-oleh pulang toh. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, memberitakan Injil, berita baik itu, yakni firman Tuhan, adalah tugas daripada setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Lebih tepatnya sebenarnya adalah tugas daripada setiap orang yang telah mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, yang telah mengalami pengampunannya, mengalami anugerah keselamatannya, yang telah memberikan hidup kekal bagi dirinya, sehingga dia betul-betul percaya akan Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Dan sebagai tanda ungkapan syukurnya dan tanda dia telah diselamatkan, maka dia dengan sukacita, dengan senang hati, Tuhan
dipanggil, diperlengkapi, dan diutus untuk memberitakan Injil kepada keluarga, teman, sahabat, dan juga di lingkungan, dan bagi banyak orang, bahkan bagi seluruh dunia ini. Dengan tema pergilah dan beritakanlah firman Allah, pada minggu ini kita diajak agar rindu, agar kita bersama-sama sungguh-sungguh sebagai umat Tuhan, para hamba Tuhan, dan juga setiap gereja, STT, yayasan, dan badan-badan gereja lainnya bersemangat, rindu mengobarkan semangat penginjilan di Indonesia dan di seluruh dunia ini, agar apa yang pernah ditakutkan oleh John Wesley tidak terjadi, karena dia pernah berkata bahwa aku tidak takut, bahkan tidak ada lagi gereja atau gedung gereja di seluruh dunia ini. Yang aku takutkan adalah jemaat tidak ada lagi atau tidak punya api semangat penginjilan atau api untuk menginjili, menjangkau jiwa-jiwa lagi, katanya. Saudaraku, kita rindu supaya semua orang atau jemaat Tuhan punya semangat api penginjilan di gereja dan juga di berbagai tempat. Untuk itu ada beberapa prinsip yang harus kita ingat dalam mengabarkan Injil itu lewat teks khotbah kita hari ini. Yang pertama, penginjilan itu selain teori juga praktek di lapangan. Ayat 6b. Sewaktu Yesus mau mengutus murid-muridnya, dia lebih dahulu mengajar murid-muridnya dengan baik dan juga mempraktekkan apa yang diajarkan itu di lapangan dengan baik. Dalam ayat 6b dikatakan, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Di sini Tuhan Yesus memberi contoh kepada murid-muridnya agar aktif, rajin berkunjung, berjalan keliling, mengajar, memberitakan Injil, dan melakukan pelayanan lainnya kepada banyak orang. Tidak hanya teori, tetapi juga mempraktekannya agar dapat ditiru para murid dengan baik. Inilah sebenarnya metode yang harus dilakukan para hamba Tuhan dan gereja kita pada masa kini. Dan saya bersyukur sewaktu saya ada di STT yang saya ikuti, selain kami belajar dengan baik, tetapi juga kami dilatih praktek mingguan, praktek bulanan, bahkan praktek tahunan. Kami melayani anak kecil, remaja, pemuda-pemudi, mahasiswa, mahasiswi, pekerja, orang tua, berbagai profesi. Baik itu di desa-desa, di kota-kota, di pedalaman, dan juga kami melakukan berbagai banyak pelayanan. Begitu juga saudaraku, sewaktu kita mengadakan pelatihan evangelism explosion, selain kita harus menguasai bahan dengan baik, tapi kita juga harus latihan praktek dengan mantap. Inilah yang harus kita tiru di berbagai gereja kita dan juga di berbagai pelatihan pemuridan penginjilan yang harus kita lakukan di gereja-gereja kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bekerja sama dengan baik. Ada kita bersinergi dengan baik dalam ayat yang ke-7. Tuhan Yesus tidak mengajarkan Injil sendirian, walaupun dia sebenarnya adalah Tuhan yang berkuasa. Dia memiliki banyak malaikat, banyak orang yang bisa digerakkannya. Tapi saudara perhatikan, sebagai guru yang baik, dia memanggil tim yang solid, yakni 12 orang murid. Dia memperlengkapinya, mengajarnya dengan baik, dan mengutusnya berdua-dua. Itu artinya saudaraku bahwa Yesus sungguh mau memanggil setiap kita, setiap nama kita orang Kristen. Dia sungguh membutuhkan setiap kita, setiap nama kita dipanggilnya, mau juga diperlengkapinya, supaya kita mau diutusnya untuk
memberitakan Injil. Entah itu Anda sebagai pendeta, sebagai dokter, sebagai tentara, sebagai polisi, sebagai politikus, sebagai ekonom, sebagai teknokrat, ahli IT, sebagai pekerja, sebagai seniman, sebagai orang tua, sebagai anak muda, sebagai anak laki-laki, perempuan, semua kita Tuhan butuhkan. Ya, kita yang menyebut dirinya orang percaya kepada Yesus, Tuhan panggil dengan nama kita, dan Dia rindu memperlengkapi kita dan juga mengutus kita untuk mengabarkan berita baik itu kepada banyak orang. Saudaraku, indahnya di sini bahwa Tuhan juga mengutus muridnya itu berdua-dua agar bersinergi, agar mereka bekerja sama dengan baik, saling topang dan juga saling memperhatikan, saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain. Salomo pernah berkata dalam Pengkhotbah 4 ayat 9-10, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 10, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Mari kita sadari, saudaraku, panggilan Allah ini menyebut nama kita dan juga merindu setiap kita untuk diperlengkapi, dan Tuhan utus untuk bekerja sama, bersinergi, mengabarkan Injil bagi banyak orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, Dia pasti memperlengkapi kita dengan kuasanya. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Tuhan Yesus, saudaraku, tidak hanya memanggil kita, mengajar kita dengan baik, dan juga memperlengkapi kita serta mengutus kita untuk memberitakan Injil atau firman Tuhan itu. Tetapi Dia juga pasti memperlengkapi kita dengan baik agar kita boleh menjadi berkat, agar kita solid, kuat di dalam memberitakan Injil itu. 31, Ia memberi kuasa atas roh-roh jahat. Sekali lagi, Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Saudaraku, kita tidak berperang, kita tidak berjuang melawan daging dan darah. Makanya tidak perlu pedang yang hebat, kita tidak perlu senjata yang canggih, kekuatan fisik yang hebat seperti ahli karate, ahli tinju dan lain-lain. Tetapi kita sedang melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Saudaraku, inilah yang harus kita ingat. Kita melawan roh-roh jahat di udara. Sayang, harus kita akui, tidak hanya anggota jemaat, tapi juga para pelayan, para sintua, dan juga diaken, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, masih lebih banyak yang lebih takut kepada iblis, kepada setan-setan, kepada dukun-dukun, kepada begu ganjang, kepada kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini, daripada menyadari dan mengimani bahwa kuasa Roh Kudus, kuasa firman Tuhan dan darah Yesus lebih kuasa, lebih kuat, lebih hebat untuk mengalahkan roh-roh jahat iblis dan juga begu ganjang. Mari saudaraku, sejak sekarang kita imani bahwa Tuhan Yesus justru dan sangat memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya, dengan kuasa firman-Nya dan namanya yang hebat untuk mengalahkan segala bentuk tipu daya iblis dan kuasa kegelapan. Karena kuasa-kuasa begu, kuasa-kuasa roh-roh jahat pasti takluk dalam nama Yesus. 32, Ia mencukupkan segala kebutuhan kita. Secara jelas di sini saudaraku,
Tuhan Yesus meminta murid-murid tidak dipusingkan dengan masalah makanan, minuman, dan pakaian, dan perlengkapan lainnya atau fasilitas-fasilitas lainnya. Janji firman Tuhan jelas bahwa Dia pasti mencukupkan kebutuhan kita. Memang bukan keinginan kita. Dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan saya percaya setiap kita orang percaya, setiap kita hamba-hamba Tuhan dalam pengalamannya dapat bersaksi bahwa memang Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia terus memberikan yang terbaik, memperlengkapi kita dengan segala kebutuhan kita dan juga keluarga kita, segala fasilitas yang kita butuhkan. Karena memang Dia pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Sekali lagi, bukan apa yang kita inginkan. Karena jika Tuhan sudah memanggil dan juga mengutus kita, Dia pasti juga bertanggung jawab terhadap hidup kita dan kebutuhan kita. Dia bertanggung jawab untuk memperlengkapi kita supaya kita bisa mengabarkan Injil kepada banyak orang. Percayalah. Itu yang ketiga. Yang keempat, berita Injil yang harus disampaikan, ayat 9 sampai ayat 13. Saudaraku, berita Injil atau berita kesukaan itu harus jelas, harus nyata, harus betul-betul disampaikan dengan baik agar berdampak kepada yang mendengarnya. Dalam teks kita ini ada 3 tugas utama yang harus disampaikan oleh setiap kita yang memberitakan Injil. 1 yakni pertobatan. Berita pertobatan, saudaraku, sangat penting untuk disampaikan kepada setiap orang. Karena ada banyak orang yang mengaku Kristen tapi belum tentu bertobat. Belum tentu sudah hidup di dalam Tuhan. Bertobat berarti meninggalkan dosa-dosanya dan kejahatannya dan berpaling kepada Tuhan. Dia betul-betul juga mengalami pengampunan dosa, percaya kepada Tuhan Yesus secara pribadi dan memperoleh keselamatan atau kepastian keselamatan hidupnya, dan juga dia memperoleh hidup yang kekal dan menjadi orang yang hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita tidak hanya pokoknya saya orang Kristen, berKTP Kristen, tapi sudah mengakui, mengalami, bahkan juga sudah ada kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Itu yang pertama. 4.2, itu tugas kita adalah mengusir setan. Karena kita telah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk mengusir roh-roh jahat. Dan Roh Kudus telah memimpin kita sehingga kuasa roh-roh jahat harus dikalahkan. Karena memang kita dipastikan sanggup, dipastikan mampu untuk mengusir setan-setan, mengusir roh-roh jahat dan kuasa iblis sekalipun. Jangan pernah gentar dan juga mau diintimidasi oleh kuasa kelicikan daripada iblis atau setan. Karena firman Tuhan secara jelas berkata, dan mereka itu artinya kita yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mengalahkan dia, yakni iblis, ular naga, setan, roh-roh jahat, begu ganjang, dan lain sebagainya, roh-roh di udara, oleh darah anak domba, oleh perkataan kesaksian mereka. Artinya dengan kesaksian kita, oleh kuasa nama Yesus, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Wahyu 12 ayat 11. Mari kita ingat, saudaraku, bahwa hanya dengan kuasa darah Yesus, hanya dengan kuasa firman Tuhan, kuasa nama Yesus, dengan kuasa Roh Kudus, kita dapat mengalahkan, mengusir roh-roh jahat, dan juga mengalahkan segala tipu daya iblis. 4.3 yang harus menjadi tugas kita
Dan juga yang harus kita ingat, berita yang harus kita sampaikan adalah menyembuhkan penyakit. Tadi selain pertobatan ya, supaya orang betul-betul merubah hidupnya, mengalami hidup baru, dan juga mengusir setan, menghancurkan tipu daya kuasa iblis dan setan-setan dalam pemberitaan Injil dan firman Tuhan kepada jemaat. Mereka juga sangat membutuhkan penyembuhan penyakit. Di berbagai tempat, saudaraku, walaupun sudah beragama Kristen, masih ada keyakinan bahwa setiap penyakit merupakan perbuatan setan. Akibatnya mereka mencari penyembuhan itu dari dukun-dukun atau dari kuasa-kuasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, dalam rangka penyembuhan ini kita diberi kuasa untuk berdoa, berpuasa, tapi juga kita boleh menggunakan minyak dan juga melalui kunjungan, pelayanan pribadi, pelayanan keluarga, dan juga kita diberi kuasa untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Saudaraku, waktu pelayanan dulu ke desa-desa, baik itu praktik mingguan dan praktik bulanan dan tahunan, ya, hanya dengan doa dan puasa, bahkan dengan obat yang sangat sederhana, berbagai penyakit telah disembuhkan. Saudaraku, selain penyakit jasmani sebenarnya, penyakit fisik, masih ada lagi juga penyakit psikis, penyakit jiwa, penyakit rohani yang perlu disembuhkan dari sikap yang betul-betul menyimpang dari firman Tuhan. Mereka memiliki sakit hati, luka batin yang membutuhkan kunjungan, membutuhkan pastoral counseling kita, membutuhkan betul-betul pelayanan kita agar mereka betul-betul disembuhkan dan dipulihkan. Hanya perlu saudara sadari, sebagaimana firman Tuhan ungkapkan tadi, bahwa ada orang yang menolak kita, yang tidak menerima kita. Tidak apa-apa, bersukacitalah. Tapi percayalah, ada juga yang menerima kita dengan sukacita, menerima firman Tuhan, menerima apa yang kita beritakan itu, berita Injil itu dengan sukacita, sehingga mereka juga ikut bersyukur, ikut memuliakan Tuhan atas apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, marilah kita dengan sukacita ya, bersedia untuk Tuhan panggil. Tuhan panggil setiap nama kita. Dan juga kita bersedia untuk diajarnya, dilatihnya, diperlengkapinya dengan penuh kuasa untuk mengusir setan-setan. Dan juga diperlengkapinya dengan segala kebutuhan yang kita perlukan, supaya kita penuh kuasa untuk memberitakan Injil, kabar baik itu kepada keluarga terdekat kita, kepada lingkungan kita, kepada STM kita, kepada masyarakat di luar kita, dan juga kepada banyak orang lewat doa, daya, dan juga dana kita, supaya melaluinya, saudaraku, ada banyak orang yang bertobat. Ada banyak orang yang dilepaskan dari kuasa-kuasa roh-roh jahat, dari kuasa-kuasa kegelapan, dan memperoleh kesembuhan baik jasmani dan juga rohaninya, baik fisik dan juga psikisnya, sehingga mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan memperoleh hidup yang kekal. Saya percaya Tuhan Yesus akan menolong kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.